Ini adalah hal yang kita tunggu-tunggu Storyers, full chapter One Piece 1067. Sebelum itu, terima kasih untuk Storyers yang sudah subscribe Lara Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, biar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Chapter kali ini berjudul Punk Records. Bonnie penasaran dengan kepala Dr. Vegapunk dan dia bertanya, apa yang terjadi dengan kepalamu? Bukannya itu lebih besar seperti bola lampu? Vegapunk menjawab, karena tumbuh terlalu besar, aku memotongnya. Bonnie terkejut dan menjawab, kamu bisa memotongnya seperti memotong rambut? Vegapunk menjawab, jadi saat kita terakhir bertemu, badanku bertumbuh besar seperti raksasa. Jinbei mengatakan kalau dia mendengar rumor bahwa Vegapunk seseorang yang berbadan besar. Berarti, Jinbei memang belum pernah bertemu dengan Dr. Vegapunk. Bonnie menjawab, jadi dulunya seperti Pawon. Jadi bagaimana ya Dr. Vegapunk bisa mengambil line extractor dari para Shichibukai jika Jinbei sendiri belum pernah bertemu? Vegapunk menjawab, tidak, kenyataannya aku ada brainiacman yang memakan Nomi fruit, dan itu aku bisa mengingat detail kecil dari pengetahuan. Otakku bertumbuh besar dan besar seiringnya bertambahnya data yang masuk. Tapi, aku juga dilahirkan jenius. Dengan tanpa batas penyimpanan di otakku. Itu masih terus bertumbuh dan menjadi otak terbesar dan masih terus bertumbuh. Luffy bertanya, sampai sekarang, aku tidak melihat perubahan apapun. Chopper menjawab, itu sangat menarik. Sebagai peneliti, apakah kamu kuat juga, Dr. Vegapunk? Vegapunk menjawab, tentu saja. Luffy bertanya, orang tua, kamu memotong kepalamu. Itu artinya kamu menjadi bodoh? Vegapunk marah dan bilang, jangan meremehkan jenius dan bocah sialan. Memang bakal Senju kita tetaplah bakal Senju, dan malah merosting Vegapunk. Emang keluarga Monkey ini tukang roasting dan bicara ceplos-ceplos, tapi Dragon masih menggunakan kata-kata yang halus. Vegapunk melanjutkan penjelasannya bahwa apel yang ada di atas kepalanya merupakan antena. Lihat ke atas pulau. Di balik pulau raksasa tertulis Punk Records. Di sana tempat penyimpanan otakku. Luffy terkejut dan mengatakan, apa itu tidak terlalu besar? Vegapunk menjawab, meskipun sekarang terpisah, dengan antena ini akan menghubungkan gelombang fisik, jadi itu tidak masalah. Vegapunk bertanya, tadi kamu bertemu gadis bernama Vegapunk juga kan? Itu adalah cloninganku. Total ada 6 orang yang ada di pulau ini. Luffy bertanya, apakah itu teknik ninja? Vegapunk menjawab, setiap dari mereka memiliki keahlian di elemen tertentu. Jika 6 orang itu digabungkan, maka memiliki personality yang sama sepertiku. Tapi tenaga kerjaku ada 6 orang. Luffy bingung dan bertanya, apa arti sebenarnya? Vegapunk menjelaskan, suatu hari, dia mensinkronkan pengalaman mereka dan pengetahuan melalui Punk Records. Tapi personality dan pekerjaan mereka terbagi. Setiap pengalaman mereka sungguh bermanfaat. Jinbei bertanya, dan kata lain itu karena mereka memiliki otak yang sama denganmu? Vegapunk menjawab, itu sama seperti menggunakan perpustakaan yang sama. Contohnya, jika semua orang di dunia ini bisa mengakses otakku, itu seperti semua orang mempunyai pengetahuan yang sama denganku. Juga, jika semua orang bisa mengupdate Punk Records, mungkin bisa menjadi lautan pengetahuan yang lebih dari otakku. Suatu hari, otak ini bisa dibagikan ke seluruh orang. Coba bertanya, jadi ini berarti setiap peneliti bisa belajar dari itu? Vegapunk menjawab, tentu saja. Jinbei mengatakan, dan kata lain, jika kamu mengetahui isi pikiranku. Vegapunk menjawab, kau yang berpikir paling kritis, Jinbei Kesatria Laut. Tapi, saya tidak bisa maju kalau kamu terlalu khawatir. Dan kata lain, Vegapunk ingin membuat seperti Google yang bisa mencari apapun di sana. Bonnie tiba-tiba geram dan mengatakan, kau tidak pernah berubah ya Vegapunk, kau mengorbankan diri untuk sains. Itu kenapa kau mengubah ayahku menjadi senjata perang tanpa emosi?
Vegapunk meminta Bonnie untuk berhenti karena saber light itu gagal. Bonnie membentak Vegapunk, "Diam! Aku sudah mencoba ketajamannya tadi. Kembalikan ayahku. Kalau kamu menjawab tidak, maka..." Jinbe berusaha menghentikan Bonnie dan mengatakan kalau dia membunuh Vegapunk hanya akan membuat musuh bertambah banyak. Vegapunk meminta Bonnie untuk mematikan sabernya karena itu bisa mengundang serangga. Dan Bonnie pun pingsan karena banyak serangga yang datang. Kerennya Jinbe di sini tetap bijak di situasi apapun. Dan beruntungnya Vegapunk kalau lightsaber itu gagal. Jika Vegapunk terbunuh juga, tidak akan menyelesaikan masalah Bonnie ini. Vegapunk berkata, "Masuk akal. Itu sangat masuk akal. Kenapa dia ingin membunuhku? Aku beruntung karena senjata yang dia gunakan adalah produk Kakao. Omong-omong, kalian baru saja dari Wano kan? Apa benar ada rumor mengatakan di sana ada naga lain selain Kaido?" Luffy menjawab, "Maksudmu Momo?" Vegapunk menjawab, "Itu Devil Fruit yang gagal dan aku meninggalkannya di Punk Hazard. Sepertinya dia memakannya." Luffy menjawab, "Benarkah itu produk gagal?" Vegapunk menjawab, "Itu Devil Fruit buatan yang aku ciptakan. Dulu dibuat dari donasi penelitian 20 tahun yang lalu menggunakan Light Extractor Kaido. Tapi pertumbuhannya tidak seperti buah milik Kaido." Luffy bertanya, "Jadi itu penyebabnya dia bisa berubah menjadi naga seperti Kaido. Tapi bukannya itu sukses? Karena dia bisa menyemburkan api dan dia sangat kuat sekarang, bahkan menjadi pelindung Wano. Jadi kau membuatnya? Sangat luar biasa." Vegapunk bertanya, "Apa warnanya?" Luffy menjawab kalau warnanya pink. Vegapunk mengatakan, "Lihat kan, itu kegagalan besar." Luffy mengatakan, "Aku rasa itu masih tidak apa-apa." Jinbe menjawab, "Jadi dia ini jenius dan perfeksionis. Hanya karena warnanya tidak sama, Vegapunk bisa frustasi loh Storyers." Luffy bertanya, "Lalu bagaimana dengan robot ini? Tolong buat dia bergerak, kau kan yang membuatnya." Vegapunk menjawab, "Tidak, itu tidak benar. Itu adalah baja legendaris yang menyerang Marijoa 200 tahun yang lalu. Juga, mungkin robot ini dibuat lebih dari 900 tahun yang lalu." Luffy menjawab, "Itu tidak mungkin." Vegapunk melanjutkan, "Aku tidak tahu alasannya apa robot ini dibuat. Aku dengar di sana tidak ada kerusakan karena robot ini kehabisan energi. Para peneliti pada tahun itu juga terkejut dengan teknologi sains yang tidak diketahui ini. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal dan apa yang akan dia coba lakukan. Pemerintah dunia meminta untuk menghancurkannya, tapi peneliti yang saat itu penasaran tidak menghancurkannya. Robot ini masih ada karena informasi yang diturunkan dari generasi ke generasi para peneliti. Pemerintah tidak mengetahui tentang hal ini. Kalian sungguh hebat ya bisa masuk ke pulau ini. Kalau lihat pintu masuk seperti dinding kan?" Luffy menjawab, "Kita melalui banyak kesulitan." Chopper menjawab, "Tidak, kita hanya tersesat, tidak kesusahan." Vegapunk meminta maaf atas pengalaman itu. Robin mengatakan 200 tahun yang lalu, tahun itu tahun yang sama ketika diskriminasi terhadap manusia ikan dimulai. Franky bertanya, "Jadi robot itu memanjat red line?" Saka menjawab, "Kemungkinan." Jadi kelompok Sanji melihat di layar monitor dan mendengar percakapan kelompok Luffy. Saka melanjutkan, "Mereka membuat Vega Force 01 berdasarkan robot itu. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dia tiru melalui sainsnya. Aku tidak percaya robot itu berasal dari 900 tahun yang lalu." Franky bertanya, "Mesin yang tidak bisa kamu replika?" Saka menjawab, "Masalahnya ada pada sumber kekuatannya. Di waktu lalu, ada kekuatan yang mampu mengubah pikiran dari dunia saat ini." Nami lega karena kelompok Luffy selamat dan bertanya, "Siapa perempuan itu?" Sanji menjawab kalau itu Bonnie. Dia juga seorang bajak laut seperti kita. Tampaknya dia memiliki masalah yang besar.
Luffy terkagum-kagum dengan kepala Dr. Vegapunk. Vegapunk mengatakan, untuk Bonnie, aku melakukan sesuatu yang buruk pada Bonnie. Luffy mengatakan, oh ya Pak Tua, kau harus memohon ampun padanya. Dan Vegapunk menjawab, apa yang kamu ketahui tentang itu, dasar bocah sialan? Ada beberapa hal yang aku ingin berikan padanya. Kau juga, Mugiwara Luffy. Ini sebuah takdir kamu datang ke sini. Bisakah kamu membawaku keluar dari Egghead? Kira-kira kemana ya Vegapunk akan pergi? Ke Elbaf? Atau bertemu dengan Dragon? Cyberport Zero meminta izin untuk berlabuh. Hewan peliharaan apa yang dia punya ini? Kita juga mendapatkan informasi jalur Bonnie menuju Egghead. Marine memang biasanya mengetahui pergerakan para bajak laut, tapi sepertinya CP0 tidak mengetahui kalau Straw Hat Paris ada di sana. Lucy mengatakan, dia sungguh menyakitkan mata, berkali-kali berhasil kabur. Tapi sekarang tidak ada gunanya lagi kan? Saat bertemu aku akan membunuhnya. Pythagoras mengatakan, Saka, itu kapal pemerintah. Sangat buruk kalau mereka mengetahui bajak laut berlabuh di sini. Di sana juga ada Lucy. Lilith mengatakan, Lucy seorang assassin kan? Kita serahkan saja mereka semua. Usopp kaget mendengar nama Rob Lucy, dan Usopp meminta agar mereka bisa kabur. Nami mengatakan, tidak, aku benci dia. Jadi, dia tidak mengundurkan diri. Tolong jangan biarkan mereka masuk ke pulau ini. Sanji mengatakan, Robin, jangan takut. Aku akan melindungimu, tidak peduli berapa kali. Saka mengatakan, letakkan Serapim di sini dan pergi. Lily terkejut dengan perintah Saka. Saka mengatakan, kita bersiap untuk menghadang mereka. Kita menolak permintaan mereka untuk berlabuh. Shin beralih ke kamar Baka Kingdom. Lin berpanik mengatakan, Dragon, ada sesuatu yang terjadi pada Kuma. Tunggu Kuma, kamu masih dalam perbaikan. Karasu bertanya apa yang terjadi. Anggota Revolutionary Army lainnya bertanya, apakah Kuma masih dalam kontrol Marine? Kola bertanya, kemana kamu mau pergi Kuma? Dia masih tidak bisa bergerak dengan baik. Tolong kembalilah Kuma. Dragon bertanya, ada apa Kuma? Kemana kamu mau pergi? Ivankov meminta Kuma untuk tetap di sini karena perang akan segera dimulai. Nah, ini akhir dari chapter 1067. Buat kalian yang belum subscribe, pencet tombol subscribe sekarang dan pencet tombol lonceng ya, agar kalian gak ketinggalan update selanjutnya. See you in the next video.